Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam NPM 18004. Di sini saya akan memaparkan video mengenai mata kuliah budaya organisasi. Dengan tema yang akan dibahas yaitu etika organisasi. Yang pertama yaitu ada pengertian etika. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal ini terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Selain kata etika, dikenal juga moral dan moralitas, yang dari bahasa Latin mos, yang juga berarti kebiasaan. Terdapat 3 konsep dalam etika. Yang pertama hakikat etika, yang kedua norma etika, dan yang ketiga prinsip etika. Hakikat etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Hakikat etika juga merupakan refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Selanjutnya yaitu ada norma etika. Prinsip-prinsip dalam norma etika yaitu yang pertama ada jujur. Jujur yaitu ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu adil. Itu arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Yang ketiga yaitu tepat janji, yaitu memiliki sumpah ikrar, komitmen, fakta, dan integritas. Yang selanjutnya yaitu ada tata aturan, yaitu mentaati dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab, yaitu tanggung hasil dan resiko memperbaiki diri. Dan yang terakhir yaitu sopan santun, yaitu memiliki sikap perilaku, tindakan, dan ucapan secara etis, bertata krama, dan saling hormat. Selanjutnya yaitu ada prinsip etika. Prinsip etika yang pertama yaitu prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencangkup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya, sehingga membuatnya lebih bersenang untuk bekerja. Prinsip etika yang kedua yaitu prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Prinsip etika yang ketiga yaitu prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Prinsip etika yang keempat yaitu prinsip keadilan. Pengertian dari keadilan di sini adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang terakhir yaitu ada prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Etika kerja individu dalam organisasi, yaitu mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Berikut merupakan bentuk interaksi individu dalam sebuah organisasi.
Selanjutnya yaitu ada pemicu terjadinya pelanggaran etika di tempat kerja. Yang pertama karena kurangnya toleransi antar individu, yang kedua tekanan pekerjaan, yang ketiga peraturan perusahaan, yang keempat budaya perusahaan, dan yang terakhir yaitu komunikasi yang tidak efektif. Berikut yaitu cara mengembangkan etika di tempat kerja. Kesimpulannya yaitu, etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Etika dalam sebuah organisasi sangat penting karena untuk mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Hadis riwayat Abu Bakar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.